Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih tetap pilih Rasil TV dan radio untuk jadi sahabat Anda mempersiapkan buka puasa. Kita sedang bahas tentang komunikasi yang beda budaya nih, sangat perlu untuk diperhatikan tentu bagi kita yang mau ke daerah-daerah nih lebaran nih, atau mungkin juga mau mendapatkan pasangan dari daerah yang lain ya. Betul. Mbak Mona sudah berikan gambaran yang jelas di dalam buku Beda Itu Berkah, banyak sekali kupasan-kupasan tentang perbedaan-perbedaan yang ada di daerah tertentu yang kalau kita pahami kita nggak jadi kepo, nggak jadi stres gara-gara dipegang kepalanya gitu sama yang lebih muda, aduh gitu kan ya Mbak Mona. Mbak Mona, pertanyaan yang berikut ini mana tadi ya? Oke. Kalau misalnya saya berada di satu daerah dan kemudian sangat canggung karena memang banyak hal yang tidak saya kuasai, saya hanya ingin bertanya, sebaiknya kalau tadi Mbak Mona bilang jujur itu keren banget, tetapi saya bukan orang yang sangat terbuka, apa yang harus saya lakukan agar tidak salah tingkah? Iya. Dari siapa Mbak? Tidak ada hamba Allah. Iya, hamba Allah yang dirahmati Allah. Jadi si jujur itu adalah yang bagian nomor yang agak di ujung. Yang di awal tadi adalah kompetensinya kita asah dulu, yaitu pemahaman. Jadi belajar dulu. Lalu perasaan kita buka, kemauan untuk berinteraksi sama dia. Lalu juga menggunakan dalam tindakan kita, menggunakan budaya-budaya dia di sebagian-sebagian untuk mengeratkan hubungan gitu. Jadi itu dulu. Nanti kalau kita benar-benar nggak ngerti, baru kita bisa jujur. Sebelum sampai ke si jujur tadi, saya nggak nyaman nih untuk ngomong jujur. Ya belajar dulu, pahami pelajari dulu siapa dia. Sama loh, tentu saja setiap pemimpin negara yang akan berkunjung ke negara lain, itu dia akan diberi informasi tentang budayanya seperti apa dari masyarakat sekitar, budaya dari negara tersebut seperti apa, bagaimana berinteraksinya. Ketika Presiden Bush datang ke New Zealand, ada masyarakat asli di sana Maori, itu cara bersalamannya ya, istilahnya salamannya lah gitu ya, itu tuh dari hidung ke hidung gitu, jadi ketemu sama hidung ke hidung gitu. Untuk budaya tertentu itu mungkin aneh, tapi itu yang dilakukan dan itu menjadi mengeratkan begitu. Nah jadi kalau kita belum paham, baca dulu, pelajari, mudah kok cari tahu asumsi-asumsi apa sih. Karena gini, budaya itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu ternyata porsinya besar sekali. Cara dia berpikir, cara dia melihat, cara dia merasa, asumsi-asumsi budaya, nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, cara pandang dunia, itu porsinya besar. Sementara yang terlihat adalah pakaian, cara bahasa, tokoh. Biasanya spesifik lah yang bisa kita lihat siapa-siapanya gitu dan bagaimana bentuk-bentuk budayanya, rumah bentuknya kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi yang porsi besar ini yang ada di bawah, seperti kalau pakai iceberg, gunung es itu, yang ada di bawah permukaan, ada di alam bawah sadarnya manusia yang menjadi penggerak dia membuat keputusan, berperilaku, berpikir, merasa, mempertimbangkan. Itu kalau kita tahu, kita mau berkenan mempelajarinya, itu adalah modal penting untuk kita bisa berinteraksi dengan dia. Iya. Ya. Jadi modal itu ya, yang tetap harus kita utamakan. Tetap harus kita pelajari, tetap kita harus punya kemauan. Satu lagi Mbak Nuring. Jadi meskipun kita pakai modalnya modal budaya ya, modal budaya. Misalnya modal budaya masyarakat Manado misalnya begitu. Nah tapi kita juga tidak bisa mengabaikan ada unsur individu. Jadi unsur individu juga ada. Jadi keunikan individu juga bisa jadi berbeda dengan budaya tersebut. Tapi ada kecenderungan
cenderungnya di budaya tersebut. Karena kita tidak sendirian berada bersama banyak orang, itu Iya. yang harus kita perhatikan Iya, ya. iya. Ini dari Ibu Nani di Depok. Saya pernah diajak makan khas salah satu daerah yang menurut banyak orang sangat enak. Tetapi saya melihatnya saja sudah enak duluan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menolak ya supaya yang mengajak makan tidak tersinggung. Iya. Nolak aja susah nih. Iya, Silakan, Mbak iya, Mona. iya. Pertama, mari kita lihat dulu ya. Itu tadi kayaknya berkaitan dengan yang kedua deh, kesadaran dan tindakan. Bisa nggak kita jadi jangan apa ya? Mari kita buka dulu gitu. Ini saya lebih mengajak untuk kita berdamai dengan budaya lain dulu gitu. Coba lihat deh, kali-kali asumsi-asumsi bahwa itu nggak oke itu kalau kita pahami mungkin unsur-unsur apa ya yang terkandung di dalam gizi tersebut bagus banget, cara masaknya juga oke, kenapa tidak kita coba gitu. Tapi kalau pare nggak kuat, pahitnya gimana? Iya, misalnya. Ya, maksudnya gini, batasan pertama adalah pahami dulu gitu ya, lihat dulu. Nanti kalau misalnya kita memang toleransi kita memang sudah, oh no, I can't, ya ini udah deh, nggak bisa deh. Ya udah gitu, kita sampaikan saja bahwa sorry ya saya tidak tidak terbiasa untuk makan seperti itu gitu, makan makanan itu. Boleh nggak saya pilih yang lain gitulah. Jadi sama-sama menikmati dia apa, kita Jadi apa. white lies ya. Iya. Bisa juga. Iya, Saya iya. sedang tidak boleh makan Iya. makan itu. Jadi boleh berbohong demi tidak melukai perasaan orang gitu. Saya lebih melihat bahwa saya belum terbiasa memakan itu gitu. Dicoba dong, enak kok, dicoba deh. Ya mungkin kita coba yang kayak tadi Betul-betul tuh, yang coba tadi sedikit, yang yang dari Kalimantan tadi. Iya. Itu apa ya? Merajut hubungan. Betul. Mbak Mona, ada beberapa hal yang tadi kita bahas di off air tadi terkait dengan duduk. Iya. Ini kita lihat dulu gimana nih, enaknya gimana? Karena ada beberapa hal yang berbeda seperti Mbak Mona bilang Jadi tadi. cara duduk ya, ada yang duduk itu di bawah, Tidak di bangku. tidak ya. di bangku. Ada yang duduk di atas, di bangku. Ada yang kakinya itu dilipat ke ini ya, Diangkat, ditumpangkan ya, diperkenankan. Ada yang ditumpangkannya itu sangat tidak diperkenankan jika telapak kakinya itu terlihat atau sol sepatunya terlihat. Itu adalah bentuk ketidaksopanan yang sangat tinggi dan bahkan menimbulkan saya nggak mau lagi deh, ya. Iritasi. No thank you sama dia lagi gitu loh. Dia itu nggak sopan gitu. Padahal nggak ngerti. Ilfeel, padahal dia nggak ngerti gitu. Dia merasa itu nggak apa-apa, baik-baik aja. Saya ingat betul nih kejadiannya. Ada seseorang yang dia itu naik kakinya ke atas ke Meja. bangku. Dia kayaknya ngerasa nyaman banget kayaknya gitu ya. Dan kayaknya dia itu sangat, dia memang berpendidikan di luar negeri dan sangat terpengaruh oleh budaya Di sana. Dia bawa ke sini, kakinya dinaikin dalam sebuah acara yang itu langsung tak berubah. Suasananya itu berubah. Bayangkan coba. Kita kan nggak mau punya hubungan yang seperti itu. Dan tidak banyak orang yang berkenan untuk membenahi etiket kayak gitu. Iya. Udah deh langsung aja deh, kagak mau deh sama dia lagi gitu. Bukannya dikasih tahu, Bukannya dikasih tahu, pemahaman. enggak, udah ngapain. Nah, kita kan kehilangan temen nih, komunikasi kita kan bisa rusak nih kalau kayak begitu, ya kan? Jadi itu dari duduk sama aja dengan yang banyak lagi yang lainnya Iya, ya. Tapi iya. yang tiga tadi baik tentang ini tadi terkait perasaan dong ya. Iya, Yang iya. soal si duduk naik ke atas Iya, meja karena atau dia nggak bangku itu. paham, karena dia nggak empati, karena dia juga individual merasa, tadi itu Iya. suka-suka gue gitu. Suka-suka gue. Yang saya tahu adalah ini tidak masalah gitu. Iya, di sana nggak masalah, dan dia merasa tepat untuk Lakukan di mana lakukan saja. di mana saja. Nggak tepat aja, dia nggak ngerti konteks.
bahwa kita harus paham konteks di mana kita berada. Kita sedang berinteraksi sama orang di konteks apa, siapa dia, siapa saja dia, budaya dia seperti apa saja. Kita perlu pahami modal kita untuk berhubungan sama orang lain kan modal. Salah satu modal yang menurut saya mendasar adalah budaya. Kalau kita tahu budayanya itu jauh lebih memudahkan. Kita tahu siapa dia, background dia, pekerjaan dia, kegiatan dia, apa dia, siapa dia dan lain sebagainya makin bagus. Jadi tapi explore, minimal, ya? minimal cangklongan awal itu budaya karena dia orang mana. Itu lebih apa ya? Kalau kita sampai kenal betul individunya itu bagus. Kalau nggak kenal individunya kita pinjemnya pakai budaya. Daerahnya tadi ya. Kalau yang kasar bicara adalah orang dari daerah Sumatera Utara, jangan tersinggung karena memang di sana biasa begitu. Biasa begitu, iya. Kitanya kepada dia, yang dianya kepada kita, dia perlu juga melihat konteksnya dia lagi di lingkungan seperti apa. Kalaupun misalnya mentok-mentok dia akan bilang, sorry ya gitu dengan kebiasaan. Sehingga tidak menimbulkan barrier ya, rintangan. Ini ada pertanyaan yang menarik, mungkin bahasannya nanti bisa melebar. Tentang baju berwarna tertentu, bisakah itu jadi masalah di daerah-daerah tertentu? Karena bagi kami, ketika dalam keadaan duka cita, itu selama berhari-hari kita tidak memakai warna-warna merah atau yang menyala. Tetapi kan tidak selalu begitu juga di daerah lain. Saya terima kasih dengan bahasan kali ini membuka pemahaman saya. Sayangnya nggak dikasih tahu dari daerah mana. Kalau berduka cita bajunya putih terus. Iya. Mbak Nuning, saya suka dengan statementnya seorang ahli, namanya siapa saya lupa ya. Dia itu Sitaram. Dia punya kode etik gitu ya, berkomunikasi dengan orang beda budaya. 24 poinnya. Saya ambil sebagian-sebagian aja. Di antaranya salah satunya adalah menghargai perbedaan pilihan pakaian orang lain. Jadi budaya, ketika kita penganut budaya tertentu ada dalam konteks kedukaan, ya kita gunakan yang kita yakini karena itu keluarga kita misalnya begitu. Tapi ketika kita di tempat orang lain, ketika kita memang ingin mengekspresikan dengan budaya kita, pilihlah budaya kita. Tapi ketika kita tahu itu menjadi sesuatu yang ekstrem untuk budaya sana, hati-hati. Ketika itu adalah terkesan respect menggunakan budaya untuk ke sana, gunakan. Jadi setiap budaya itu punya pilihan. Jadi bayangin ya, orang yang ada di Korea bajunya itu beda sama orang yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena dia membiasakan, kayak gini tuh bagus, dan itu lalu dipertahankan terus kayak gitu bagus, dibenahi dengan model yang kayak gitu. Kita juga membenahi dengan model kita gitu. Dan kita juga punya, bayangkan ya, kebaya Indonesia atau baju-baju yang model-model kebaya Padang atau baju-baju nasional, baju daerah Indonesia. Keren banget, saya jatuh cinta sama beragamnya budaya Indonesia yang luar biasa. Saya jatuh cinta. Saya merasa ingin banget memiliki semua koleksinya gitu. Karena indah-indah. Jadi kenapa kita bisa bagus kayak gitu? Karena kita mendalami terus di bidang itu. Di masing-masing wilayah-wilayah Indonesia aja beda-beda banget kalau kita ngelihat baju A, baju B beda-beda. Kita ngelihat negara lain beda lagi. Jadi itu adalah budaya itu diproduksi, dibentuk, bukan dibawa beserta kelahiran. Jadi kalau tidak dibawa beserta kelahiran, berarti kan itu diproduksi di lingkungan masing-masing. Dan bisa jadi beda-beda gitu. Jadi andai kata dianggap kita punya hutang pada leluhur dengan memperketat serta menguatkan budaya dan tinggalan mereka serta menjalaninya. Ini sesuai dengan pertanyaan yang berikut ini. Mbak Mona kan orang akademisi, apa yang harus dilakukan untuk anak-anak didik kita agar mereka memahami budaya sementara kurikulum di sekolah tidak ada? Ekskulnya bentuk seperti apa nih? Ini hal yang sangat menarik, ini hal yang sangat penting.
kita orang Indonesia sama-sama punya tanggung jawab menjaga Indonesia jadi bagus, jadi senantiasa maju, jadi sejahtera. Kita ini, jadi di lingkungan kita masing-masing kita bawa tanggung jawab, bawa lilin masing-masing. Di lingkungan kita nih anak-anakku, anak lingkunganku, lingkungan pengaruhku, aku akan memberikan pengaruh terbaikku untuk lingkunganku. Kalau masing-masing punya merasakan hal itu, merasakan tanggung jawab sebagai orang Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita warga negara Indonesia, keren banget jadinya. Keren banget, semua orang punya kontribusi yang pentingnya, dan itu akan menjadi sebuah kesatuan yang baik dan memberdayakan gitu, memberdayakan bersama. Bahkan menciptakan hal-hal yang lebih keren lagi. Paling simpel dalam keluarga untuk membuat budaya keturunan masing-masing itu tetap di keluarga, digenggam. di kantornya, sama timnya, terutama keluarga ya, terutama keluarga. Ya. Apalagi kalau ayah dan ibu dari daerah berbeda, itu keren banget ya. Iya. Jadi banyak kaya banget. Kaya, ininya. cenderung lebih cerdas anaknya karena ngelihat keberagaman itu. Iya, betul. Kita masih bisa jawab SMS nggak ya? Ini agak sedikit sulit dibuka. Saya mau nambahin deh Mbak Nuning. Silakan sambil saya buka. Jadi ini adalah beberapa kode etik yang menurut saya menarik ya, masih dari Sitaram tadi. Mengakui standarnya bukan standar dunia. Jadi kita nih perlu ngakuin standar kita ini bukan standar dunia, standar daerah. Ya. Iya. Standar yang kita yakini, standar Indonesia bukan standar dunia, standar budaya kita bukan standar budaya dunia. Jadi cara makan kita bukanlah cara makan yang paling terpuji dibandingkan dengan cara makan orang lain. Pikiran yang ada dalam pikiran kita boleh, oh cara makan kita nih yang paling terpuji nih gitu ya. Tapi nggak boleh kita sampaikan sama orang lain yang aku nih paling beres gitu. Nanti etnosentrisme. Kalau orang di satu budaya itu tutur katanya bisanya halus, sebaiknya itu adalah bukan standar yang memang harus diterapkan untuk di budaya lain yang memang terang-terangan, straight to the point gitu. Cara berpakaian kita bisa jadi kita bisa katakan paling keren untuk jadi indikator sebuah pilihan, tapi tidak menjadi refleksi bagi kita untuk memaknai orang lain. Orang lain berarti nggak keren, norak, apalagi kayak begitu. Itu adalah budaya kita bukan standar budaya dunia. Kemudian memahami ada kebutuhan dasar tiap orang untuk melaksanakan budayanya masing-masing. Jadi biarin aja dia beda. Jangan baper ya. Iya, jangan baper, betul. Jangan baper. Kemudian tidak mengukur nilai, keyakinan, kebiasaan menurut nilai kita. Balik lagi tadi, standar, bukan standar yang kita ini. Misalnya ada pakai pacar di tangan tuh ya Mbak Nuning yang apa henna-henna gitu ya. Itu keren. Kata yang punya budaya itu, kata budaya lain itu kutek lebih bagus gitu ya. Biarin aja deh dia pakai kutek ya. Pakai apa namanya kutek ya itu ya. Biarin aja deh masing-masing. Kemudian menghargai cara berpakaian orang di budaya lain. Itu tadi. Jadi dari unsur yang kalau kita mau berhubungan sama orang lain itu kita juga biarin aja dia pakai, dia mau pakai rok kata dia bagus, pakai apa yang tangan yang leg bong begitu ya. Ketika dia yakinin itu bagus, monggo. Tapi kalau kita mau meyakini dari keyakinan kita, pakai referensi aturannya, pakai aturan agama, ada aturannya. Tapi kalau orang lain mau itu, sudahlah biarin aja gitu. Itu sebabnya juga kalau ada pertemuan-pertemuan yang ditanya dress code-nya apa biar nggak salah kostum gitu ya. Betul. Karena mempertimbangkan keberagaman itu, karena meminimalisir potensi ada masalah-masalah, beberapa bertanya ya memang. Organisasi melakukan itu. Baik, ini kemudian berikutnya dari Ibu Sania di Ciledug. Saya kan dapat suami orang Jawa. Sedangkan saya sendiri orang Aceh. Yang jadi kendala saya itu berkomunikasi dengan mertua. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa daerah oke, tapi bahasa Indonesia tidak bisa. Sementara saya juga nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kalau ketemu nggak bisa ngobrol sama sekali, nggak pernah bisa ngobrol.
bagaimana Mbak? Iya. Ibu Sania. Iya, Ibu Sania yang dirahmati Allah. Bagaimana jika kita mempelajari budayanya, mempelajari bahasanya gitu, terutama bahasa-bahasa yang ringan-ringan lah gitu, itu akan lebih memudahkan. Yang balik lagi yang pertama adalah sekali lagi bahasa itu adalah bagian yang di atas tuh ya, kalau ada gunung es tuh ya, kalau ada bagian yang permukaannya itu bagiannya yang di permukaan itu bahasa, pakaian kayak gitu ya, itu bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Tapi yang penting untuk kita benar-benar kuasai juga adalah asumsi-asumsi, cara berpikir, cara merasa, keyakinan, cara pandang, itu perlu kita pelajari. Bagaimana bagaimana orang Jawa bertutur, bagaimana orang Jawa menjaga hubungan satu sama lain. Ketika kita mempelajari, kita akan lebih tahu, dan modalnya ada kok di rumah. Tanya sama suami. Tapi bener kok ya Bu Mona, kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Perancis itu bisa. Kalau mertua kita orang Jawa, kita belajar bahasa Jawa gitu. Ya. Baik Mbak Mona, waktunya sudah sangat terbatas sekali, jadi kita rangkum bahasan pada sore hari ini. Iya, Mbak Nuning, saya ingin akhiri dengan beberapa hal. Kompetensi berkomunikasi dengan orang di budaya lain adalah kompetensi yang penting buat kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Karena sebagai bekal bergaul, beradaptasi dengan orang lain, untuk bisa saling menghargai sesama orang lain, sesama orang dengan budaya yang bisa beragam. Dan kita juga lebih cerdas dalam menghargai budaya kita sendiri. Kita juga bisa meminimalisir kesalahpahaman. Dan yang paling penting adalah kita menjalankan perintah Allah yang telah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Demikian, semoga dialog kita hari ini menginspirasi dan mencerahkan iman dan akhwat sekalian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Mona untuk pencerahannya sore hari ini. Dan mudah-mudahan kita betul-betul dapat mengkombinasikan antara pikiran, perasaan, dan tindakan terkait dengan keperluan berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih untuk kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.